Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Herunisa, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, program studi akuntansi. Di sini saya akan mereview film yang berjudul The Human Scale. Ya, saya jelaskan sedikit tentang pengertian proyek dan karakteristik proyek. Yang pertama, pengertian proyek. Proyek adalah suatu bentuk kegiatan yang dimulai pada waktu tertentu dan akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan dengan mengalokasikan sumber daya tertentu untuk melaksanakan tugas dengan sasaran yang jelas. Beberapa contoh proyek diantaranya, yang pertama proyek konstruksi, yang kedua pembangunan kembali gedung, yang ketiga pengembangan produk baru, yang keempat penelitian dan pengembangan, yang kelima pengembangan dan pemasangan sistem informasi, yang keenam restrukturisasi keuangan, dan yang ketujuh pekerjaan yang lainnya. Mengenai karakteristik proyek di sini ada 4. Yang pertama itu memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Dan yang kedua jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Dan yang keempat non-rutin atau tidak rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek itu berlangsung. Nah, saya bacakan sinopsisnya secara singkat. The Human Scale. 50% dari populasi dunia tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2050 ini akan meningkat menjadi 80%. Jadi ada peningkatan sekitar 30%. Kehidupan di kota besar mempesona sekaligus bermasalah. Hari ini kita menghadapi minyak puncak, perubahan iklim, kesepian, dan masalah kesehatan yang parah karena cara hidup kita. Tapi kenapa arsitek dan profesor Denmark, Jan Gehl, telah mempelajari perilaku manusia di kota selama 40 tahun? Dia telah mendokumentasikan bagaimana kota modern menolak interaksi manusia dan berpendapat bahwa kita dapat membangun kota dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan manusia akan inklusi dan keintiman. Selama 40 tahun, arsitek Denmark telah mempelajari dan menulis tentang arsitektur tatanan perkotaan. Mereka akan mengubah konsep gaya hidup tradisional menjadi konsep gaya hidup modern. Konsep tradisional identik dengan keluarga besar, dengan rumah hunian yang besar pula. Sedangkan konsep modern identik dengan serba minimalis, dihuni hanya untuk 3 orang, bahkan individualis. Mereka melakukan urbanisasi dari desa ke kota dengan alasan peluang untuk mencari uang itu lebih mudah, yang akan menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mengambil model karya arsitek Denmark Jan Gehl, The Human Scale, membuat kasus yang sangat baik untuk merancang tatanan kota dibandingkan kendaraan bermobil. Arus lalu lintas telah mendominasi perencanaan kota sejak tahun 1960-an. Di tahun 1960-an ini, masyarakat sudah banyak yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota. Sejak saat itu, mulai banyak permintaan pembuatan perumahan. Perumahan pada saat ini itu didesain dengan pintu masuk yang lebih modern dan minimalis, serta adanya pemisahan lahan yang sengaja disisakan untuk lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Jadi setiap lahan di perumahan tersebut itu dibikin sengaja disisakan untuk arus kendaraan. Sehingga di tahun ini terjadi peledakan ekonomi dan era industri yang cukup tinggi. Dokumenter Andreas meneliti kota-kota dari New York hingga Chongqing yang menunjukkan berbagai masalah, solusi, dan kemungkinan pembangunan kota. Masing-masing contoh diilustrasikan oleh pemandangan kota yang khas dan tersusun dengan baik dan dibahas oleh pejabat lokal, perencana, serta arsitek. Tatanan kota ini dibuat untuk membangkitkan minat pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pendukung ruang publik dimanapun. Ya, yang pertama di Cina.
kota Chongqing. Dulu, ekonomi di Cina ini sangat tidak baik. Masih banyak orang miskin, bahkan banyak yang mengalami kesulitan untuk makan. Namun, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir berubah menjadi negara agraris. Dari sini muncullah urbanisasi. Banyak penduduk dari desa yang pindah ke kota. Bagi masyarakat Cina sendiri, urbanisasi merupakan tantangan yang nyata, dan itu terjadi sangat cepat. Sisi baiknya bisa kita lihat mengenai perspektif ekonominya, namun di sisi lain memiliki tantangan besar bagi energi lingkungan dan kualitas hidup. Masyarakat Cina mulai beradaptasi mengenai gaya hidup. Imbas dari urbanisasi, kini banyak perumahan-perumahan yang mulai dibangun di pinggiran kota. Negatifnya, banyak karakteristik kota tua yang hilang, contohnya seperti kehidupan kultus, semakin banyaknya konsumsi kendaraan mobil, dan berdirinya perumahan-perumahan elit. Dengan kondisi seperti ini, Cina terus melakukan pembangunan jalan raya untuk mengimbangi padatnya kendaraan. Yang kedua di Copenhagen. Copenhagen merupakan ibu kota Denmark. Pada tahun 1940-an, di sini sudah terdapat proyek jalan tol yang dibuat dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengendara mobil. Sedangkan di tahun 1960-an, Copenhagen mengalami modernisasi seperti di Cina. Banyak permintaan proyek perumahan. Namun, banyak proyek perumahan yang dikritik akibat tatanan proyek perumahan perkotaan hanya sebatas rumput hijau yang sangat luas dan tersebar di mana-mana. Sehingga tidak ada aktivitas lain, pertokoan, maupun yang lainnya. Konsep tatanan perumahan tersebut dinilai sangat membosankan. Akibat dari urbanisasi ini, gaya hidup masyarakat berubah, namun ciri khas tatanan kota hilang. Selanjutnya ada New York. Di New York, telah mempelajari metode kehidupan publik dan orang-orang sekitar. Pada tahun 2007, di New York telah memfokuskan untuk menciptakan pembangunan lalu lintas yang efisien, serta pembangunan jaringan proyek jalan raya yang menghubungkan langsung dengan lingkungan perumahan. Pada 60 tahun hingga 100 tahun yang lalu, mobil merupakan sesuatu yang baru yang menjanjikan pula di masa depan. Dunia akan didominasi oleh mobil. Sedangkan efek negatifnya, lalu lintas akan semakin padat sehingga akan mengubah lingkungan hidup menjadi sesuatu yang mematikan bagi orang-orang sekitar. Masalah ini pun belum terpecahkan, meskipun sudah banyak pembangunan jalan yang telah dilakukan. Bahkan sudah banyak pembangunan jalan raya bertingkat. Di New York, tidak membangun jalan khusus bersepeda, karena masyarakatnya tidak suka bersepeda. Hampir semuanya punya mobil dan selalu menggunakan mobil. Selanjutnya, Sina, Italia. Di kota Sina, Italia ini telah banyak pembangunan perumahan modern. Perumahan modern dirancang agar mobil dapat bersirkulasi pada kecepatan 60 km per jam. Sehingga masyarakat meminta untuk jalanan perumahan dibikin lebih luas dan jalanan perumahan lebih luas daripada jalanan perumahan yang lainnya. Selanjutnya ada Melbourne, Australia. Pada tahun 1980-an, hampir tidak ada masyarakat yang mau tinggal di kota. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mau menempati kota, tetapi ada syaratnya, yaitu meminta tatanan kota atau perkotaan yang aktif 24 jam sehari. Selanjutnya ada Dhaka, Bangladesh. 50 tahun yang lalu, kota ini hampir mirip seperti Venesia. Setelah perang terjadi, pembangunan di negara yang sangat sentralis di sekitar Dhaka. Dhaka merupakan kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap tahun, hampir 1,5 juta lebih orang berurbanisasi dari desa ke kota. Dhaka terletak di area pengembangan perkotaan beresiko tinggi. Sebagian besar daratan tertutup oleh aspal dan semen. Hal ini yang menyebabkan air hujan mengalir ke sisi sungai, yang mengakibatkan air sungai tercemar.
Kesimpulan dari review film The Human Scale, di sini itu terdapat beberapa proyek. Yang pertama itu proyek jalan tol, yang kedua jalan raya, dan yang paling banyak itu proyek perumahan. Jadi pada tahun 1960-an itu proyek-proyek tersebut itu lagi gencar-gencarnya gitu. Karena banyaknya masyarakat yang urbanisasi dari desa ke kota. Alasannya karena kehidupan kota jauh lebih baik jika dibandingkan di desa. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.